Saya sudah bersama Pak Edi. Pak Edi, kalau kita lihat payment gateway, ini sebenarnya sudah bukan barang baru di Indonesia, ya kan? Kita lihat dulu ada Kaspe, ya kan? Tapi sepertinya kurang sukses. Tapi sekarang mulai aktif belakangan ini dengan adanya si e-commerce ini. Apakah artinya payment gateway ini tidak bisa berdiri sendiri, harus didukung oleh ekosistem yang lainnya, gitu? Baik, selamat pagi. Payment gateway digunakan kan salah satunya di e-commerce. Memang e-commerce lagi naik daun, sehingga payment gateway ikut naik daun. Sebenarnya payment gateway ini tidak hanya digunakan untuk e-commerce sebetulnya. Juga bisa digunakan oleh pembayaran-pembayaran lain di luar e-commerce, selama pembayaran itu dilakukan lewat internet. Oke, nah kalau misalnya kita lihat apa yang tahun ini akan membuatnya berbeda, apa yang pada tahun ini akan membuat konsumen, terutama orang-orang yang banyak menggunakan smartphone gitu ya, ini beralih dari tadinya mungkin hanya menggunakan rekening, tapi sudah mulai menggunakan payment gateway yang baru ini sekarang. Ya, sekarang yang menjadi tren adalah rekening sumber dengan menggunakan e-money istilahnya. E-money ini kurang lebih seperti menggunakan nomor HP sebagai nomor rekening. Jadi jumlah nomor HP lebih banyak dari nomor rekening sekarang di Indonesia. Nah, mereka menggunakan nomor HP aja untuk melakukan pembayaran di e-commerce dan lain sebagainya. Ini yang akan tren ke depan. Makanya ada yang GoPay, dan Line Pay juga. Tapi ini kan soal mengubah perilaku, soal mengubah kebiasaan. Tadinya bayar tunai, lalu ke transfer bank. Sekarang tadi transfer bank, lalu pakai payment gateway, pakai e-money, pakai yang sudah ada sekarang. Seberapa besar tantangannya mengubah perilaku konsumen? Perilaku konsumen untuk belanja di e-commerce kan banyak faktornya. Keraguan-keraguan dengan quality barang, pengiriman barang, dan lain sebagainya, dan keamanan pembayaran. Nah, keamanan pembayaran ini yang dijawab oleh fintech, dalam arti pembayaran dilakukan di dalam e-commerce, langsung di dalam halaman e-commerce, tanpa dia harus berpindah istilahnya. Kalau dulu dia habis belanja, sebelum bayar dia harus ke ATM, dia berpindah tempat. Pada waktu berpindah tempat, mereka melakukan perubahan decision, perubahan keputusan, oke, saya nggak jadi beli deh. Nah, dengan adanya fintech ini, sistemnya dipasang di dalam e-commerce. Sehingga waktu dia belanja, putus langsung bayar. Tanpa ada kesempatan untuk berpikir lebih panjang lagi. Dan keamanan dijamin karena e-commerce bekerja sama langsung dengan perbankan. Sudah ada relasi yang aman antara kedua belah pihak. Baik, tapi sekarang ini perkembangan transaksi di payment gateway seperti apa? Apakah sudah banyak yang berubah dari misalnya transfer rekening menjadi menggunakan payment gateway? Bagaimana perkembangannya? Baik, tren berubah ke online payment sekarang ya, ke internet payment gateway. Namun sebagai pemain payment gateway, kalau fokus hanya kepada e-commerce, secara bisnis masih menghadapi tantangan. Karena e-commerce di Indonesia masih baru berkembang. Sebagai pemain payment gateway, kalau mau masuk benar-benar supaya mereka tidak menghadapi masalah bisnis, seharusnya coba dilirik yang bagian B2B. B2B, pembayaran antara misalnya perusahaan dengan dealernya. Ini yang belum banyak dilakukan. Nah, masih sedikit pemain payment gateway yang melirik itu. B2B. Tapi bisnisnya ada. Saya melihat ada statistik transaksi pembayaran online untuk B2B, business to business, frekuensinya naik lebih tinggi, lebih cepat daripada pembayaran untuk e-commerce. Ya, karena e-commerce mungkin karena lagi naik daun aja, tapi secara transaksi sebetulnya mereka masih membutuhkan waktu untuk supaya lebih cepat ya naiknya. Nah, ini kan pertanyaannya, seperti yang Anda bilang tadi, e-commerce sekarang lagi naik daun, dan payment gateway ini banyak attach gitu ya ke transaksi e-commerce antara B2C, business to consumer. Kalau ternyata nanti e-commerce-nya melandai atau bahkan turun, berarti payment gateway juga akan ikut turun. Nah, tergantung dari bisnis strategi daripada pemain-pemain payment gateway ini. Kalau mereka memang fokusnya di B2C saja, kayaknya memang akan ada ketergantungan. Tapi saya lihat ada beberapa pemain internet payment gateway yang mereka punya strategi menjadikan B2B nomor satu. Dan itu terbukti mereka lebih survive daripada yang B2C. Baik, dan sekarang ini konsumen Indonesia banyak khawatir tentang masalah keamanan. Apakah masih ada celah, apakah masih ada ketidakamanan dari transaksi payment gateway ini yang menjadi isu besar dan perlu diperbaiki? Baik,
Secara keamanan sebetulnya sudah aman. Karena payment gateway ini connect langsung, berhubungan langsung dengan sistem perbankan. Di mana sistem perbankan di Indonesia sudah termasuk aman. Sehingga sebetulnya kami sebagai pemain di payment gateway sudah berani mengatakan itu aman sebetulnya. Cuman bagaimana kita menyampaikan message ini kepada pelanggan. Dan apakah Anda, kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah Anda kesulitan ataukah apakah asosiasi fintech ini jalan sendirian dalam mengubah perilaku para konsumen ini? Oh tidak, kami pasti bekerja sama dengan, kan ada asosiasi lain di e-commerce, ada asosiasi lain juga, fintech asosiasi juga. Kita bekerja sama dengan mereka untuk meyakinkan konsumen sebetulnya. Jadi keputusan menggunakan e-commerce itu kan sekali lagi banyak sekali faktornya ya. Dari pengiriman apakah aman, ya, barangnya kualitinya sama dengan yang dipasang di e-commerce. Nah baru ke pembayaran. Pembayaran faktor yang berikutnya gitu ya. Baik, sebenarnya saya juga sering pakai payment gateway karena memang lebih praktis. Tapi terima kasih Ya. Mas Edi Prawiro dari Asosiasi Fintech Indonesia telah bersama kami di Kompas Bisnis. Ya, selamat pagi.